Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberi izin oleh Allah untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan 1444 Hijriah pada tahun ini. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa jadi banyak saudara kita, famili kita yang dulu sama-sama melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan berbagai kegiatan di bulan Ramadan tahun yang lalu, tapi sebahagian itu mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur atas karunia dan rahmat Allah tersebut. Kemudian selawat beserta salam mari sama-sama kita sampaikan keharibaan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang memberi petunjuk, memberi bimbingan dan contoh teladan kepada kita semua. Tujuan diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini dalam rangka memberikan jalan kebaikan, memberikan panduan bimbingan guna menyelamatkan manusia di dunia dan di hari akhir. Para pemirsa, hadirin dan hadirat yang terhormat, bulan suci Ramadan adalah bulan yang paling istimewa di kalangan umat Islam. Keistimewaan bulan Ramadan karena di dalamnya terdapat peristiwa-peristiwa penting dan nilai-nilai fadilah yang luar biasa yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Kenapa istimewa bulan Ramadan itu? Salah satu di antaranya bahwa pada bulan Ramadan perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang muslim itu akan diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Tidak ada batas limitatif, kuantitatif berapa ganjaran seseorang yang melakukan satu kebaikan pada bulan Ramadan. Kalau pada bulan-bulan yang lain seseorang melakukan perbuatan baik, Rasul memberi garansi kuantitatif. Seorang yang melakukan perbuatan baik, dia akan mendapat ganjaran pahala 10 sampai 700 kebaikan. Tetapi ibadah puasa dan amalan-amalan dalam ibadah puasa itu tidak ada limitatif kuantitatif. Hal ini didasarkan pada salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap amalan, setiap perbuatan anak Adam itu bagi dirinya kebaikan itu kecuali puasa. Dan sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Jadi atas dasar hadis ini maka setiap orang yang berusaha, berupaya untuk menghasilkan produktivitasnya akan mendapatkan ganjaran dan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan bukan dijadikan sebagai alasan untuk tidak energik dan produktif di dalam melakukan kebaikan. Tidak ada alasan karena puasa kita lemah, kita tidak sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang menghasilkan kebaikan dan kemaslahatan. Tetapi sesungguhnya ibadah puasa itu adalah ibadah yang menuntut kedisiplinan, menuntut progresivitas, menuntut komitmen untuk menghadirkan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya. Oleh karena itu sesungguhnya ibadah Ramadan ini adalah ibadah yang memotivasi kita untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Kenapa? Karena ibadah Ramadan yang kita lakukan ini adalah ibadah yang akan melipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran,
kedisiplinan, etos kerja yang tinggi itu modal dari Ramadan. Mudah-mudahan dengan semangat Ramadan seperti ini kita bisa rubah perilaku kita bahwa Ramadan adalah motivator untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi. Kita sebagai mahasiswa tentu dalam bulan Ramadan itu kita akan berusaha maksimal menyelesaikan studinya, melakukan research, membaca, membuat referensi-referensi, itu semuanya menghasilkan kebaikan. Kalau kita lakukan pada bulan Ramadan, amalan-amalan seperti itu Allah akan lipat gandakan pahalanya. Yang tadi Rasul menyampaikan tidak ada limitatif kuantitatif untuk ganjaran orang yang beramal baik di bulan suci Ramadan. Sebagai seorang dosen tentu kita akan membaca, akan mengajar, akan membimbing, akan menguji demi memperbaiki kualitas pendidikan kita sehingga ini juga menjadi amalan yang baik. Dan kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, Allah akan balas perbuatan kita itu dengan ganjaran yang tidak ada limitatif kuantitatif jumlahnya. Para hadirin pemirsa yang terhormat, kalau kita mencermati keberadaan Ramadan, ini setahun sekali. Dan kita belum tentu juga bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu semangat etos kerja, semangat untuk disiplin, semangat jujur, semangat pengabdian, semangat progresivitas itu harus melandasi aktivitas kita pasca Ramadan. Keberhasilan seseorang melaksanakan ibadah Ramadan itu sangat ditentukan pada perubahan karakter dia pasca Ramadan. Kalau di bulan Ramadan orang ibadahnya luar biasa, infak sedekahnya luar biasa, belajarnya sungguh-sungguh, membaca Quran juga demikian. Bagaimana pasca Ramadan? Apakah kita punya progresivitas, punya etos kerja yang tinggi, atau mungkin melemah? Oleh karena itu, sekali lagi, kesempatan yang mulia dan terhormat ini, mari kita sama-sama jadikan semangat momentum Ramadan tahun ini menjadi motivator etos kerja kita di masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberi taufik, hidayah dan kekuatan kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.